Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke, terima kasih untuk antum-antum semua yang udah klik video ini. Saya doakan semoga yang antum-antum inginkan bisa tercapai. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Nesun Dorman. Di awal film diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang koma dan ditemenin seorang laki-laki. Oke, siapakah wanita dan laki-laki ini? Oke, sabar bos, nanti akan saya jelaskan. Scene berganti ke sebuah pertunjukan teater. Dan setelah mereka selesai menonton teater, mereka pun pulang. Oke, saya perkenalkan dulu. Wanita cantik ini adalah Jasmine dan laki-laki ini adalah calon suaminya, namanya Vincent. Dan si wanita ini adalah yang tadi di awal film sedang koma. Sebentar lagi Vincent dan Jasmine akan melangsungkan pernikahan. Di dalam mobil, Jasmine diberikan cincin yang lebih besar dari cincin yang kemarin. Karena menurut Vincent, cincin yang kemarin kurang cocok karena cincinnya terlalu kecil. Ketika sampai di apartemen Jasmine pun turun, tetapi Jasmine tidak mencium Vincent. Kasihan sekali itu Vincent udah nyosor begitu. Ketika Jasmine sedang berjalan ke tempat lift, Jasmine dikagetkan oleh seorang satpam yang menyerahkan surat untuk Jasmine. Setelah berbincang-bincang sebentar, akhirnya Jasmine pun pergi. Ketika di depan lift, Jasmine membaca surat itu dan ternyata surat itu dari Pong Mocit. Akhirnya Jasmine pun tidak jadi pulang dan Jasmine malah pergi menemui Pong Mocit dengan mengendarai mobil sendirian. Setelah sampai di rumah Pong Mocit, Jasmine disambut baik oleh Mocit. Jadi Mocit ini adalah pacarnya Jasmine dan Jasmine datang ke rumah Mocit ingin menyerahkan keperawanannya untuk Mocit sebelum Jasmine nikah sama Vincent. Tetapi di sini Mocit tidak mau dan akhirnya Mocit ditampar oleh Jasmine. Siapelekung sila dek diberi mahkota nggak mau begitu mamang. Dan akhirnya Jasmine pun pergi pulang. Di perjalanan, jalan yang Jasmine lalui ternyata diblokir. Akhirnya Jasmine pun turun dan memindahkan barangkal-barangkal yang menghalangi jalannya itu. Tetapi tiba-tiba datang seseorang yang membekap Jasmine. Akhirnya Jasmine pun diculik. Ketika Jasmine sadar alangkah rewasnya, ternyata Jasmine diikat tanpa busana di atas kasur. Wow. Tidak lama kemudian, penculik itu masuk sambil membawa pisau dan akhirnya ikatan Jasmine dilepaskan oleh penculik itu. Di sana Jasmine menemukan surat dari Pong Mocit dan Jasmine pun langsung teringat awal mula bertemu dengan Mocit. Nah, cowok yang tadi di rumah sakit itu adalah Mocit. Mocit datang membawa anjing yang bernama Pi. Di sini awal mula Jasmine dan Mocit bertemu. Ketika di ruang kerja, Jasmine pun penasaran sama Mocit dan akhirnya Jasmine melihat webnya Mocit. Ternyata Mocit itu adalah juara Olimpiade Matematika. Scene berganti lagi ke Jasmine yang sedang diculik. Di sini Jasmine baku hantam dengan penculik itu dan akhirnya Jasmine pun pingsan. Dan setelah Jasmine pingsan, Jasmine diperkosa oleh penculik itu. Setelah Jasmine sadar, Jasmine langsung melihat ke tangannya dan ternyata cincin berlian itu masih ada. Jadi penculik itu tidak menginginkan uang tetapi menginginkan keperawanan Jasmine. Dan Jasmine pun langsung teringat dengan supir Vincent yang bernama Cheng. Dan Jasmine pun mencurigai bahwa yang menculiknya itu adalah Cheng. Ketika penculik itu datang memberikan makanan kepada Jasmine, Jasmine pun langsung memanggilnya, "Cheng,
dan penculik itu hanya berhenti sebentar dan langsung tidak memperdulikan Jasmine. Scene berganti lagi ke Jasmine yang sedang memberi makan anjing. Ketika Jasmine lihat kandang Pi, ternyata pintunya kebuka dan akhirnya Jasmine dan Mocit langsung mencari Pi ke kebun. Dan Mocit pun menemukan Pi yang sudah mati. Akhirnya anjing malang itu dikubur. Di sini Mocit dan Jasmine ngobrol tentang masa lalunya. Mocit bahwa ditinggal oleh anak dan istrinya bunuh diri yang terjun dari apartemennya. Di sini diperlihatkan Jasmine yang ingin melawan penculik itu dengan kunci. Ketika penculik itu masuk, Jasmine langsung menusukkan kunci itu, tetapi bisa ditangkis oleh penculik itu. Dan penculik itu pun langsung membekap Jasmine dan akhirnya Jasmine pun pingsan. Keesokan paginya, ketika Jasmine sadar, ternyata Jasmine sudah berada di depan apartemennya di dalam mobil dan seorang satpam menanyakan keadaannya. Tapi Jasmine baik-baik saja dan Jasmine pun langsung masuk ke kamar apartemennya dan langsung memeriksa mahkotanya dengan kaca dan Jasmine pun menangis karena dia sudah direnggut mahkotanya oleh penculik. Kasihan sekali. Aduh, Jasmine. Ketika besoknya Jasmine dan Vincent mau menikah, Vincent malah bermain wanita di klub. Wah, calon suami yang patut harus tidak dicontoh ini Maya. Di luar ternyata Cheng sudah menunggu sambil melihat majalah yang memampang foto acara pernikahan Jasmine dan Vincent. Dan ternyata Cheng merasa cemburu karena Vincent ini laki-laki biseksual. Ternyata Vincent juga selingkuh terhadap supirnya itu. Ngeri. Keesokan harinya, akhirnya Jasmine dan Vincent pun menikah. Di sini Jasmine merasa ragu karena Jasmine merasa udah tidak perawan. Ya, padahal mah tidak apa-apa ya, orang gak perawan juga. Toh Vincentnya juga sering main bersama banyak wanita. Oke, lanjut di perjalanan, Vincent diberi foto oleh seseorang, yaitu foto si Jasmine lagi telanjang. Di rumah, Vincent pun langsung marah besar terhadap si Jasmine dan sampai memukul-mukul si Jasmine bahwa ternyata si Jasmine udah tidak perawan. Karena merasa kecewa, Vincent pun akhirnya main perempuan lagi di klub malam dan Jasmine yang sedang tidur di rumah malah mimpi buruk. Di mimpinya si Vincent mau memakan kulit si Jasmine. Dan akhirnya Jasmine pun terbangun. Besoknya Jasmine datang ke tempat kerjanya. Di sana Jasmine malah menemukan kedua pegawainya main mantap-mantap. Dan karena pegawainya itu malu, akhirnya hari itu juga pegawainya minta cuti kerja. Ketika Jasmine pulang ke rumah, alangkah membagongkannya melihat Vincent suaminya sedang mantap-mantap, dengan cewek panggilan. Dan Jasmine pun meminta cerai hari itu juga, tapi tidak ditanggapi oleh Vincent. Ketika Jasmine sedang menghulang, Jasmine ada pesan dari HP-nya dari orang misterius yang mengajak sekongkol untuk menghancurkan Vincent dengan cara melihat isi HP-nya. Dan Jasmine pun mencoba menyelinap ke kamar Vincent untuk mengambil HP-nya. Ketika Jasmine sudah melihat barang bukti kejahatan yang ada di HP-nya Vincent, Vincent pun bangun dan memergoki Jasmine yang sedang mengotak-atik HP-nya. Dan Vincent pun mencoba membunuh Jasmine, tetapi Jasmine diselamatkan oleh Mocit. Dan Mocit dan Jasmine pun membawa Vincent ke bagasi mobil dan mereka pun membawanya ke rumah Mocit. Ketika sampai di rumah Mocit, Mocit ingin mengambil handuk untuk Jasmine dan Jasmine pun malah menemukan pisau dan tali yang dipakai untuk mengikat Jasmine dulu waktu diculik. Dan di sini Mocit pun menjelaskan bahwa yang menculik waktu itu adalah memang benar si Mocit, karena dia ingin balas dendam kepada si Vincent karena telah memperkosa istrinya sampai istrinya bunuh diri begitu.
Setelah Mocit menjelaskan panjang lebar kepada Jasmine, akhirnya Jasmine pun mengerti dan mereka langsung membawa Vincent ke tempat di mana waktu itu Jasmine diculik dan disekap. Dan di sini ketika si Vincent bangun, alangkah kagetnya si Vincent dibunuh oleh si Mocit. Setelah mereka membunuh Vincent, mereka malah melakukan mantap-mantap di rumahnya si Mocit. Di sini diperlihatkan juga selingkuhan Vincent melihat Vincent telah mati dan banyak polisi berdatangan ke rumah si Vincent. Dan di sini juga diperlihatkan Jasmine meminum banyak obat, akhirnya Jasmine pun koma dan tergeletak di rumah sakit begitu. Polisi pun mulai berdatangan ke tempat kerjanya Jasmine. Di sini polisi menemukan nama yang sering ke tempat kerjanya Jasmine, yaitu Pong Mocit. Tetapi setelah diselidiki, ternyata Pong Mocit sudah mati bunuh diri menyusul istri dan anaknya yang bunuh diri loncat dari balkon apartemen. Jadi yang selama ini pacaran dengan Jasmine yang mengaku namanya Pong Mocit, dia adalah Le Waisan, kakaknya istri Pong Mocit gitu. Jadi Le Waisan ini ingin balas dendam karena adiknya telah diperkosa Vincent sehingga mengakibatkan bunuh diri sekeluarga begitu, brother and sister. Dan di akhir film, Jasmine yang sedang koma dijenguk oleh Le Waisan begitu, dan akhirnya Le Waisan ini ditangkap oleh polisi begitu, brother and sister. Akhir film yang sangat mempusingkan ya begitu. Oke. Jadi ada pelajaran dari film ini gitu. Kita lihat si Jasmine ketika mau nikah ingin memberikan keperawanannya kepada orang lain. Nah ini udah tidak benar begitu, brother and sister. Dan si suaminya juga ketika besoknya mau nikah, malamnya malah main sama cewek lain gitu di klub. Nah jadi pelajarannya yaitu untuk antum-antum semua yang ingin menikah, yang ingin mendapatkan pasangan yang soleh, itu harus memperbaiki diri dulu begitu. Jadi intinya kalau kitanya soleh, kita juga pasti mendapatkannya yang soleh. Dan kalau kitanya ya berandalan atau bangor, ya mendapatkannya yang bangor juga begitu. Ya hukum alam begitu. Jadi orang baik untuk orang baik, orang soleh untuk orang soleh begitu, brother and sister. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.